Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang pengantar dari sistem operasi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur dalam sistem operasi. Yang pertama itu ada dari komponen sistem operasi. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi itu tuh mempunyai struktur yang sama. Sebagai contoh, GUI dari Mac dengan GUI dari Windows itu berbeda. Begitu pula dengan tipe dari CLI-nya. Mac memiliki Unix type, sedangkan Windows memiliki Windows NT. Namun, pada umumnya sebuah sistem operasi yang modern mempunyai komponen yang hampir sama. Mereka bisa melakukan manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen I/O, manajemen berkas, jaringan, proteksi, command interpreter system. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait komponen-komponen tadi. Yang pertama itu ada manajemen proses. Di proses itu, keadaan dalam sebuah program itu sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan resource atau sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya atau tasknya, yang bisa berupa waktu CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat I/O. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses tersebut, seperti membuat dan mendelete-nya, menundanya, menyediakan mekanismenya, menyediakan mekanisme untuk komunikasinya, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock-nya. Nah, yang kedua itu ada manajemen memori utama. Manajemen memori utama yang lebih dikenal sebagai memori atau RAM adalah kumpulan besar dari word atau byte dengan ukuran yang bisa mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte yang memiliki alamatnya sendiri. Nah, memori utama itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang nantinya akan diakses oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama juga termasuk ke dalam penyimpanan sementara. Dia bersifat temporary, yang artinya bisa hilang begitu sistem dimatikan. Jadi ketika misalnya kita menyimpan sesuatu di memori, ketika device yang kita gunakan itu dimatikan, secara otomatis biasanya datanya itu bakal menghilang. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, mengallocate dan di-allocate ruang sesuai kebutuhannya di memori. Nah, yang ketiga itu ada manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori itu bersifat utama ya, dan jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk menyimpan seluruh data dan program komputer dibutuhkan secondary storage. Seperti yang kita tahu di pengantar sistem operasi, kalau memori itu mempunyai hierarki. Nah, memori utama itu, seperti yang kita ketahui juga bahwa dia tuh bersifat temporary, tidak permanen. Nah, jika kita ingin mengstore secara permanen, kita tuh bisa menggunakan secondary storage karena dia bersifatnya permanen dan dapat menyimpan banyak data. Contoh dari secondary storage itu seperti hard disk ya, disket, dan lain-lainnya. Nah, sistem operasi atau OS itu bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen si disknya, seperti memanage ruang kosongnya, alokasi penyimpanannya, terus penjadwalan disknya. Nah, itu terkait secondary storage. Nah, selanjutnya itu ada manajemen sistem I/O. Nah, sering disebut juga device manager nih. Bagian ini tuh menyediakan device driver yang umum agar operasi I/O bisa dilakukan dengan cara yang seragam, seperti membuka, read, write, close. Contohnya dapat menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas dari hard disk, CD-ROM, floppy disk. Nah, komponen OS itu untuk sistem operasi itu tuh berfungsi sebagai yang pertama itu buffer ya, untuk menampung sementara data dari I/O. Yang kedua itu spooling. Dia melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistemnya itu supaya lebih efisien. Bisa menggunakan queue atau antrian dan sebagainya. Terus, yang ketiga itu menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras tertentu gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sistem operasi juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen I/O ini. Dia tuh bisa penyanggaan, jadi menampung sementara data dari kita ke perangkat I/O-nya.
terus pooling, penjadwalan pemakaian I/O supaya lebih efisien, terus menyediakan driver. Nah, yang kelima ada manajemen berkas. Nah, seperti yang kita ketahui, berkas itu sebuah kumpulan informasi yang saling berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Berkas itu memiliki struktur yang bersifatnya hierarkis, seperti direktori, volume, dan lain-lainnya. Nah, sistem operasi itu tuh bertanggung jawab untuk apa? Yang pertama itu untuk pembuatan dan penghapusan si berkasnya. Yang kedua itu dia tuh untuk pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga itu untuk mendukung manipulasi berkas dan direktori. Jadi si OS itu udah pasti bisa ngebuat berkas, ngebuat direktori, ngemanipulasi direktori atau berkasnya, juga memetakan berkas ke dalam penyimpanan sekunder. Seperti kita ketahui tadi, kalau berkas itu atau file itu bakal dieksekut atau diproses ke memori, namun dia itu bersifat temporary biasanya. Nah, untuk di mapping lagi atau dipetakan lagi itu bisa sama si OS-nya ke penyimpanan sekundernya gitu. Nah, yang terakhir itu membackup berkas secara permanen gitu. Nah, itu terkait manajemen berkas. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada jaringan. Jadi sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap proses itu memiliki memorinya sendiri nih. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan communication. Nah, sistem terdistribusi memberikan akses kepada pengguna dari berbagai sumber daya sistem nih. Akses ini menghasilkan yang pertama itu computation speed up, jadi kita tuh nge-compute-nya itu lebih tinggi, terus increase data availability, terus enhance reliability. Itu ya terkait jaringan. Nah, yang ketujuh itu ada sistem proteksi. Nah, proteksi ini tuh mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor atau pengguna ke sumber daya sistem. Mekanisme proteksi itu harus mempunyai 3 prinsip. Yang pertama itu membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin atau belum. Yang kedua itu menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas. Yang ketiga itu menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Itu terkait sistem proteksi. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 itu ada command interpreter system. OS itu bakal nunggu instruksi dari pengguna atau disebut itu command driver. Nah, program yang membaca instruksi dan mengartikan control system biasanya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Nah, sistem command interpreter sangat bervariasi dari satu sistem atau dari satu OS ke OS lainnya dan disesuaikan dengan tujuan serta teknologi perangkat I/O yang ada. Contohnya termasuk nih CLI Windows, Pen-based Touch, dan lain-lainnya. Itu yang pertama itu terkait komponen dalam sistem operasi. Nah, selanjutnya ada struktur sistem informasi berdasarkan layanannya. Nah, kalau kita lihat pada gambar berikut, ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada user interface atau tampilan. Nah, yang di paling kiri ada GUI. Ini adalah tampilan dari si operation systemnya. Yang tengahnya itu ada touchscreen, yang kanan ada command line atau CLI, terminal yang biasa kita gunakan. Terus di bawahnya itu ada system call, dan di bawah system call ada service yang disediakan oleh si operation system, mulai dari how to execute the program, I/O operation, file system, communication, resource allocation, accounting, protection, yaitu error detection-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan system call. Jadi system call itu menyediakan UI atau antarmuka antara program dan bagian dari OS atau sistem operasi. System call ini itu berfungsi sebagai jembatan antara proses dan OS. System call itu ditulis dalam bahasa assembly, bisa pakai assembly ataupun bisa pakai high level language. Contohnya itu yang paling sering digunakannya itu C. Soalnya dia itu bisa langsung tektokan atau bisa langsung berinteraksi dengan hardware-nya gitu. Nah, contohnya sistem call itu ketika kita menggunakan Unix type, kita itu bisa melakukan yang namanya read write. Jadi operasi I/O-nya itu bisa kita atur untuk berkasnya gitu. Nah, seringkali pengguna program itu harus memberikan data atau parameter ke OS-nya yang akan dipanggil. Contoh, pada Unix type kita tuh bisa nge-write, nge-buffer gitu, max size-nya, file ID-nya gitu. Nah, ada 3 cara buat ngelakuin memberikan parameter ke program di OS itu.
Yang pertama itu tuh melalui register atau resource sumber daya di CPU. Yang kedua itu menyimpan parameter pada data structure table nih khususnya di memori, dan alamat tabelnya itu dirunjuk pakai pointer yang nantinya itu bakal disimpan di register gitu. Yang ketiga, kita itu bisa menggunakan data structure yang sebutnya itu stack. Jadi seperti yang kita tahu pada materi data structure, kita itu bisa melakukan put gitu atau push si stacknya. Nah nanti OS-nya itu bakal ngelakuin pop atau ngambil si stacknya. Nah yang keempat ada itu arsitektur sistem operasi. Nah sebenarnya arsitektur sistem operasi itu tuh ada banyak banget, cuma yang akan kita bahas itu ada tiga jenisnya yang biasa digunakan pada arsitektur OS modern. Yang pertama itu tuh monolithic, yang kedua itu sistem yang berlapis, yang ketiga itu microkernel. Nah kita bahas yang pertama dulu. Nah monolithic itu tuh sebuah arsitektur sistem operasi yang paling sederhana karena dia tuh tanpa structure sama sekali gitu. Artinya gimana? Artinya itu seluruh fungsinya ditempatkan dalam satu file binary yang statis gitu dan berjalan dalam satu ruang address. Jadi cuma satu aja ditulis semuanya di dalam satu gitu. Nah contohnya yang menggunakan monolithic ini tuh ada operating system dari Unix type. Nah ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya itu tuh udah jelas kalau ini tuh lebih cepat dan efisien karena dalam satu file aja. Jadi program itu dari komputer itu bakal lebih cepat buat nge-read semua program filenya gitu. Nah kekurangannya itu sulit diimplementasikan dan dikembangkan. Lebih tepatnya itu emang untuk scale up-nya, karena ini tuh dibuat dalam satu file yang sederhana gitu. Otomatis ketika kita pengen ngebuat misalnya fitur-fitur baru, itu tuh akan sangat sulit untuk diimplementasikan dan dikembangkan. Jadi untuk scale up-nya itu beneran sangat susah. Nah yang kedua itu ada sistem berlapis nih. Jadi si sistemnya itu tuh dibagi menjadi beberapa komponen yang lebih kecil gitu. Ya di handle per file misalnya untuk fungsi ini dibagi-bagi lagi. Berbeda dengan monolithic yang kita tuh cuma write the code-nya itu in one file dia. Kalau itu udah dipisah-pisah jadi beberapa file gitu. Dan biasanya file-filenya itu tuh mempunyai function atau fungsi yang spesifik dan terbatas tergantung dari implementasi kernelnya. Nah kelebihannya itu tuh kita tuh ketika kita melakukan sebuah perubahan pada satu komponen itu hanya mempengaruhi komponen tersebut gitu. Jadi nggak mempengaruhi semuanya. Ketika kita pakai monolithic misalnya ada perubahan satu aja, itu tuh bakal ngaruh ke semuanya karena itu dalam satu file address yang sama gitu. Berbeda dengan sistem yang berlapis ini. Nah kekurangannya itu tuh kinerjanya itu lebih rendah gitu dibandingkan yang monolithic. Soalnya kita tuh harus nge-write beberapa file atau ngebaca beberapa file dulu, berbeda dengan monolithic yang cuma satu file gitu. Nah yang ketiga ini tuh yang diimplementasikan oleh Macintosh atau macOS. Nah dia tuh ada yang namanya itu microkernel. Nah kalau microkernel itu menghapus semua komponen yang tidak penting dari kernelnya, lalu mengimplementasikannya sebagai program sistem, dan pengguna itu menghasilkan kernel yang lebih kecil disebut microkernel. Di kernelnya itu tuh ada banyak gitu. Nah keuntungannya semua layanannya itu tuh diperlukan ditambahkan ke ruang pengguna dan tidak memerlukan modifikasi kernel. Nah kekurangannya itu tuh tingkat komunikasi antar modulnya itu meningkat sehingga menurunkan kinerja sistem karena tadi modul-modulnya itu banyak banget. Jadi kinerja sistemnya itu bakal lebih turun gitu.